Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Tamuyono dengan NIM K71224046 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui Kitab MPR nomor 2 1978 tentang pemasyarakatan P4. Pada masa Soeharto ini pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik atau orpol dan organisasi masyarakat atau bahkan pada masa reformasi masih mengalami pasang surut, yakni enggaknya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila di kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Kemudian, unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi pertarungan ideologi antar negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga menjadi satu-satunya negara superpower. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. C. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan ideologi, sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan. Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Kemudian, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran pendidikan Pancasila pada era revolusi saat ini peserta didik yang sudah terlepas dari ponsel pintar. Saat ini mereka dengan mudah mendapatkan informasi dari luar melalui internet yang terkadang informasi tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun hal tersebut juga dapat diatasi dengan cara memanfaatkan perkembangan informasi secara ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK menjadi media dalam penanaman dan penguatan Pancasila di era revolusi. Guru dan dosen dituntut untuk dapat lebih kreatif dalam mengembangkan metode pembelajaran pendidikan Pancasila melalui media pembelajaran seperti membuat game serta film animasi yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan sekaligus dapat pula membentuk karakter peserta didik.
Kesimpulannya, peranan ideologi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana diuraikan, ideologi mengandung nilai-nilai dasar, norma-norma, dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh masyarakat penganutnya. Karena itu, ideologi memiliki peranan sebagai dasar, arah, dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila perlu disosialisasikan agar dipahami oleh dunia sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia dalam mempertahankan eksistensi dan mengembangkan dirinya menjadi bangsa yang sejahtera, modern. Sebagaimana ideologi nasional, ia harus diperjuangkan untuk diterima. Kebenarannya melewati batas-batas negara bangsa kita sendiri. Terima kasih.